Guys, ketemu lagi di channel kesayangan kita Sangguan Master. Kali ini saya akan bikin tutorial tentang pembelajaran lagi, yaitu tentang database ya. Di video kesempatan ini saya akan mengajarkan tentang cara untuk bisa login ke software XAMPP ini atau MySQL ya. Mau tahu caranya? Jangan kemana-mana. Siapkan kopi, jangan kopi lah kalau lagi di kelas ya. Siapkan makanannya, cemilannya, dan kita lanjut ke videonya. Oke. Yang pertama kita klik start. Karena kemarin di video yang pertama itu saya udah mengajarkan bagaimana cara untuk menginstal XMPP. Nanti akan tampilannya nanti ketika di start. Ya ulang ya, ketika di start all program itu ada folder yang namanya XAMPP di sini. Nah, berarti kalau ada folder tersebut, kita klik ada keempat ini, berarti itu udah benar installnya. Ya, langsung aja kita klik yang ini, XAMPP Control Panel. Setelah itu kita klik Start yang Apache ini yang paling atas, sama yang MySQL. Ya, kita klik. Nah, kalau udah hijau gini berarti udah nggak ada masalah ya. Tapi kalau nanti ada beberapa komputer atau laptop yang ketika diklik ini nggak warna kayak gini ya. Itu masalahnya kayak gimana? Biasanya kita ulang. Biasanya kalau terjadi seperti itu harus kayak gini ya. Kita ulang, kita stop dulu. Kita quit ya. Nah, jika ada komputer atau laptop yang seperti itu, kalian bisa ulang kayak gini. Program XMPP. Nah, jangan diklik kiri tapi klik mouse yang sebelah kanan. Udah gitu di run administrator ya, run administrator. Ada tombol ini, klik yes ya. Nah kalau saya ini kebalikannya, ada X nya, tapi kalau tidak di run nggak ada X nya ya. Oke, jadi karena saya di jalannya yang nggak di run, berarti saya kembalikan lagi ya. Nah, kita ulangi, klik start all program XAMPP, klik langsung. Oke, langsung kita start dua-duanya. Nah, udah kayak gini. Ini kita bisa minimize aja, tapi jangan di close ya, minimize aja. Terus ini muncul, kenapa ini untuk mengajarkan kalian saya harus mengetik apa aja nanti ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita klik start. Terus kita ketikkan di sini di slide ini dengan tulisan CMD. Ya, command prompt ya. CMD itu kepanjangan dari command prompt. Langsung kita bisa enter. Muncul CMD atau command prompt. Posisinya ini yang harus kalian perhatikan adalah yang ini. Baris ini ada C tik 2 slash user slash pbb. Ini tergantung, ini pasti beda-beda, ini pbb nya pasti beda. Itu tergantung dari nama laptopnya atau nama PC nya. Kalau nama PC nya PC tetangga ya tetangga gitu kan. Kalau PC nya sangguan ya sangguan gitu kan. Nah, kebetulan saya nama PC nya adalah pbb. Nah, udah kayak gini, kita ketikkan cd. CD ini artinya adalah kita mau masuk ke suatu folder yang namanya folder C. Nah, berarti kita harus ketikkan CD. Saya ulangi, ketik CD terus spasi, kita klik C lagi, terus kita ketik titik 2 pakai shift ya, shift titik 2 terus slash. Oh sorry, slashnya bukan yang ini ya, awas jangan ketukar. Ini garis miring ya, garing, garis miring. Slash itu yang ini. Berarti kita backspace. Nah, ini ya, slash. Terus ketikkan XAMPP. Nah, penjelasannya, ini penjelasannya kayak gini loh. Kita buka Explorer ya. Ini kita biarkan dulu nih. Penjelasannya kayak gini, kita buka, klik start, komputer. Nah, penjelasannya gini, ketika kita klik C, folder C ya. Di sini ada folder yang namanya ini kan, XAMPP kan. Nah, ketika
dalam folder ini banyak foldernya kayak gini. Nah, ini si C ini si folder exampp ini adanya di mana? Kalau pengen tahu kita klik aja di sini, di yang kosongnya ya, jangan di sini tapi yang kosongnya. Lihat, adanya di C.2/exampp. Nah, cukup jelas kan? Nah, kita lihat di sini yang tadi kita udah ketik itu adalah cd, ini perintah untuk masuk ke folder ini. Jadi sama aja dengan kita klik start tadi ya, ke komputer. Ini close dulu ya. Terus kita klik C. Nah, ini kita terus udah gitu klik folder exampp 2 kali, tak. Nah, ini sama aja dengan perintah cd ini. Nah, gitulah kira-kira ya. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Kalau kurang jelas bisa nanti tanyain ke saya langsung di sekolah. Ya. Setelah ini udah klik ini, kita klik enter. Nah, kan berubah tuh. Yang tadi asalnya C, terus adanya di lokasi user PBB, sekarang jadi C di folder exampp. Ini artinya udah ada di C folder exampp. Ada apa aja? Ya, ini tinggal lihat aja di sini banyak. Ada folder anonymous. Jadi di folder exampp ini ada anonymous, Apache dan sebagainya dan kawan-kawan. Banyak ya foldernya. Ini close saja. Kembali lagi ke ini, ke CMD. Di sini udah gini. Langkah selanjutnya adalah kita ketik cd lagi. Terus kita spasi ya. Udah gitu kita cari folder MySQL. Nah, kita bisa ketik MySQL dengan lengkap, atau untuk yang malas ngetik itu kita misalkan ya saya mau pengen sampai M aja, ya udah sampai M kita cobain klik tab, terus tab sampai ketemu MySQL. Oke, kayak gini. Jadi nggak usah ngetik. Udah gitu enter lagi. Terus kita ketik cd lagi, kita masuk lagi ke folder satu lagi yaitu bin ya. Berarti cd bin. Jadi ketika saya minta coba kalian masuk ke folder bin, berarti kalian ketik cd bin. Coba kalian masuk ke cd MySQL, berarti kalian ketik cd MySQL. Coba kalian masuk ke cd cewek, berarti kalian ketik cd cewek, gitu kan ya. Ya, kita mau masuk ke folder bin, kita ketik cd bin, enter. Nah, kalau udah gini berarti benar ya. Nah, ini udah kita udah di lokasi bin yang benar, di lokasi tempat gitu kan, tempat folder yang tepat. Udah kayak gini, kita ketikkan MySQL. Ini nggak bisa di tab ya, MySQL, ketik aja spasi strip u strip load. Nah, ini artinya kita mau menjalankan MySQL dengan username namanya root, begitu. Nanti username-nya kita bisa bikin, username-nya mau misalkan Cecep atau nama kalian ya, berarti strip u misalkan nama saya Sangwan, gitu kan, atau nama kalian strip u Kucing. Nah, bisa ya, serah nanti. Kebetulan di sini belum ada username, dan username-nya baru ada namanya root, yaitu ya yang ini ya, yaitu root. Itu ada user admin dari MySQL ya. Jadi saya ulangi, ketik MySQL spasi strip u spasi root. Udah kayak gini, enter deh. Nah, kalau udah jalan kayak gini, ada tulisan welcome atau carpet to the MariaDB monitor dan sebagainya ya, bla 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 bla. Nah, ini juga udah berubah menjadi MariaDB. Ininya non, ini artinya nama database ya di sini. Cuman non, kenapa non? Non itu bukan nama database ya, tapi belum terpilih database-nya. Jadi masih non. Nah, namanya adalah MariaDB non ya. Apa ini, what the hell? Ya udahlah, close aja. Ya, udah sampai kayak gini, berarti kalian udah beres. Dan ini kita bisa dari sini kita bisa mulai belajar cara membuat database, menghapus database, membuat table, menghapus table, mengedit table dan sebagainya. Ya, tapi pelajaran tersebut nanti bakal kita bikin lagi video-video pembelajaran selanjutnya. Sekarang tugas kalian nih di sekolah SMK Pembangunan Bangun Barat, atau disingkat SMK PBB, kalian saya tugaskan di pertemuan sekarang ini adalah udah sampai sini, kalian foto pakai handphone,
pakai handphone kalian, terus kirimkan japrikan ke WA saya. Ya, yang mengerjakan per orang ya. Kalau udah beres, silahkan japri ke saya. Oke, sekian segitu dulu video pembelajaran saya sekaligus tugas di sekolahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami, silahkan diulang-ulang sampai paham. Kalau belum juga paham, bisa kalian tanyakan di sekolah nanti ketika bertemu. Oke, sampai segitu dulu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.